Pada pagi hari ini setelah capek bersenam, kami akan memberikan materi atau penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Bapak Ibu sudah ada yang kenal dengan saya? Belum. Perlu perkenalan? Nama saya Ani Huntari. Sebenarnya ini sudah stok lama, sudah pernah di sini, sudah pernah ada yang melihat meskipun belum kenal. Sama Ibu, saya akan menyampaikan hal tentang hipertensi. Bapak Ibu ini anggota Prolanis. Ada yang tahu Prolanis itu singkatan dari apa? Lupa. Iya, betul sekali. Program pengelolaan penyakit kronis Prolanis, di mana Prolanis itu ada dua penyakit tidak menular yang menjadi sorotan atau menjadi yang diprioritaskan, yaitu penyakit apa? Ibu-ibu ada yang tahu? Diabetes dan hipertensi, betul. Meskipun ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini itu tidak semuanya memiliki penyakit hipertensi dan diabetes. Ada penyakit lain yang juga bisa ikut dalam kegiatan Prolanis ini. Atau ya ibu-ibu, hari ini saya fokus pada penyakit hipertensi. Nah, kita mengenal penyakit hipertensi. Next. Apa sih hipertensi? Ibu-ibu ada yang tahu hipertensi itu apa? Darah tinggi. Kalau orang Jawa bilang darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Atau lanjut Mas. Nah ini hipertensi atau tekanan darah tinggi itu suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik yang atas itu lebih dari 140 dan diastolik kurang dari tidak lebih dari 90. Itu ya. Jadi sering disebut the silent killer. Apa isi itu? Karena tanpa ada keluhan. Ini saya marahin betul. Kalau tidak ada keluhan. Nah, kalau ada keluhan, Bapak Ibu pasti akan dan periksa, bergoceng atau pusing, Tetapi ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak ada keluhan, ngerti-ngerti 220. Nah ini yang disebut silent killer. Lanjut. Nah ini klasifikasi tekanan darah. Yang dianggap normal itu kalau sistoliknya 120, diastolik 80, kurang dari 120 dan kurang dari 80. Kemudian untuk prahipertensi, ini 120 sampai 139 dengan diastolik 80 sampai 89. Ini belum hipertensi, tetapi sudah prahipertensi. Nah, yang ini 140 sampai 159 dengan diastolik 90 sampai 99. Ini masuk ke hipertensi tahap pertama awal, Bapak Ibu. Nah, kalau sistoliknya lebih dari 160 dengan diastolik lebih dari 100, ini masuk dalam kategori hipertensi tahap kedua, sudah lebih lanjut. Next, Mas. Nah, apa saja gejala hipertensi itu? Bapak Ibu ada yang punya riwayat hipertensi? Ada. Apa gejalanya, ibu-ibu? Tidak ada gejala. Ada yang pusing, ada yang cengeng. Lanjut Mas. Nah ini gejala hipertensi
jadi kabur karena ada kerusakan pada otak, mata, jantung, ginjal. Hipertensi juga akan bisa menyebabkan ini, beberapa kerusakan. Bahkan sebagian besar hipertensi ini tidak memiliki gejala. Orang yang sakit nopo-nopo di kubu jadi tidak pernah tensi, tapi ketika kemarin CKG dilakukan pemeriksaan tensi, tahu-tahu 240. Nah, ini yang disebut the silent killer. Ya, lanjut Mas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kelihatan kabur, sakit pada dada, nyeri dada, karena dia mengganggu sirkulasi ke jantung. Kemudian pusing, nah ini sirkulasinya ke otak, sakit kepala, sama ya, ini ada sirkulasi darah pada otak juga berkurang. Kemudian gelisah, karena tidak bisa tidur, jadi gelisah, mudah lelah, karena darah-darahnya tidak lancar, akhirnya gampang capek. Kemudian jantung berdebar-debar juga, itu karena ada gangguan di pembuluh jantung. Lanjut. Oh, monggo Ibu ya. Apakah akibat dari jika kita memiliki hipertensi? Ibu-ibu ada yang bisa menimbulkan bapak-bapak, boleh? Apa yang bisa terjadi apabila kita mengidap hipertensi? Gagal jantung, stroke, betul. Diabetes, ini penyakit yang bersamaan nanti bisa terjadi. Sakit ginjal. Coba next. Nah ini, apabila memiliki tekanan darah, maka kemungkinan besar akan menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, antara lain penyakit jantung, karena tekanan darahnya tinggi, pompa jantungnya rendah, susah jadi serangan jantung. Kemudian gagal jantung kongestif, sama itu serangan jantung. Kemudian stroke, benar tadi yang disebutkan Ibu, gangguan penglihatan, kok kabur-kabur, gitu. Karena aliran darah ke mata juga berkurang. Kemudian gagal ginjal, ini juga karena pembuluh darahnya ke ginjal terganggu, gagal jantung, bahkan komplikasi yang lain. Ya, lanjut. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi? Ada yang tahu Ibu? Yang mempengaruhi makanan. Ada lagi? Pola makan ya, ada lagi. Pola pikir, stres ya. Lanjut Mas. Kita lihat. Nah, yang atas ini faktor resiko hipertensi yang tidak dapat diubah. Orang iso diubah. Karena ini wis inget-inget ya, ini jenis kelamin. Jenis kelamin ini kan nggak bisa wedok dan lanang kan nggak bisa ya. Ini faktor yang tidak bisa diubah. Paling banyak ternyata kita lihat di angka kesakitan itu di wanita. Kenapa ya wanita? Gampang stres. Bapak-bapak itu biasanya kan stres. Ibu-ibu ya istri pikiran, nah ini. Kemudian ada riwayat keluarga, memang ada faktor genetik, ada bapaknya atau ibunya ya hipertensi, dan kemungkinan kita juga mengidap hipertensi. Ini tidak bisa dirubah riwayat keluarga itu. Kemudian umur itu kan mesti ya, engkau setahun dia mudah setahun gitu ya. Semakin usia tua, semakin bertambah usia, semakin gampang terjadi hipertensi. Tetapi ada faktor yang bisa kita rubah, tidak kita lakukan dengan apa? Satu, tidak merokok, bapak-bapak. Kemudian kurang makan buah dan sayur, jadi kita harus banyak makan buah dan sayur. Kemudian konsumsi garam yang berlebih. Ibu-ibu
menopause, sudah tidak haid, memiliki resiko lebih tinggi karena apa? Hormon estrogen itu sudah tidak lagi berproduksi, tidak berproduksi, jadi akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Lanjut mas. Nah ini pencegahan dan pengendalian hipertensi dapat dikurangi dengan satu, mengurangi konsumsi garam, jangan berlebih, maksimal 1 sendok teh per hari. Teh ya, bukan makan, 1 sendok teh per hari ya. Kemudian yang kedua, ini diet seimbang. Diet seimbang itu bukan nasinya yang banyak, tetapi buah dan sayur, proteinnya, ya, protein bisa hewani, bisa nabati, ya. Nasinya yang dikurangi ibu-ibu, nasinya yang dikurangi ya, karbohidratnya seimbang. Karena karbohidrat ini kalau dibakar itu menjadi gula, ya. Nah, gulanya ini banyak atau lebih tinggi akan menyebabkan penyakit diabetes juga ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik senam minimal 30 menit, boleh jalan sehat ya, jalan kaki 3 kilo, nek seminggu 5 kali, nih minimal 5 kali seminggu. Wadene ora iso nek setiap minggu senam ya, optimalkan senam itu. Jadi senam itu anak kamu yang benar ya, yang benar supaya ada pembakaran, ada yang senam ini kan yang benar supaya ada pembakaran bunga itu apresiasi mengeluarkan stres. Bapak Ibu
Batasi konsumsi gula. Tidak boleh lebih dari 4 sendok makan per hari. 4 sendok makan per hari. Unjuk manis itu sekali saja pagi. Nek sudah usianya 40 tahun ke atas, dinaskelnya dikurangi. Ibu, ada yang masih nggak tahu dinaskel? Ini mulai kita kurangi, ya, mulai kita kurangi. Siapa sih Nih, batasi garam tadi 1 sendok teh tidak boleh lebih, ya. Terus batasi makanan olahan cepat saji. Ibu-ibu, saya kira kalau yang di sini tidak ada ibu-ibu yang malas masak, mesti sambil memasak, ya. Itu ya. Apa sih makanan olahan, makanan cepat saji itu apa contohnya? Apalagi tepungnya, kalau masak nugget, frozen sosis itu makanan cepat saji. Kenapa kok ini nggak boleh? Karena dia mengandung sodium tinggi, ya, ini yang menyebabkan hipertensi, itu ya. Kemudian protein dan lemak, batasi makanan berlemak atau goreng-gorengan. Oke, kurangi untuk makan minyak per hari. Jadi nek goreng-goreng itu dan minyaknya nek wis digopeng pindho ping 3 stop. Ojo ngantek. Dipakai aja kayak sego meneh. Enggak boleh. Apa meneh bantu goreng terus goreng piring dicoke ning sambal bawang. Itu sebenarnya nikmat tetapi tidak sehat. Itu ya, minyak itu kurang sehat mergo ulang-ulang terus dipakai ulang-ulang. Pakainya yang kedua gorengan itu kan sampai hitam. Dan kerupuk ibu-ibu, karak dan kerupuk. Ternyata dokter itu pernah nyentuh di kerupuk dan karak itu kolesterolnya tinggi sekali. Kenapa? Penjenengan besok gorengan minyak nggak pernah, nggak mungkin kalau jual kerupuk murah kok kali. Dia mesti dijual, ijo-iran dijual, hanya dijual, tidak. Nah ini, genek bahan kerupuk dan karak orang mungkin kok mau siji.
gitu kok itu lanjut mas, baunya tidak sedap. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita sadari dan hargai sampai akhirnya habis. Oke, jadi ini kata-kata hari ini, kata-kata pagi. Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak kita sadari dan hargai sampai akhirnya habis. Cegah, obati, dan lawan hipertensi. Oke, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Selesai mas? Terima kasih sampai di sini pertemuan kita hari ini membahas tentang hipertensi. Mungkin ada yang bertanya dulu, monggo. Ada? Sudah jelas apa yang saya sampaikan? Oh, monggo. Saya mau tanya, kalau moto itu yang berdarah atau mendadak gula? Magnesium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Dengan kembali pribadi Langsung tapi jasri. Ya, nama saya Sumarjo, asal dari Malang. Tadi Ibu menjelaskan bahwa tadi ada silent killer ya, bapak saya. Nah, suatu saat pada saat itu saya itu langsung mimisan, tanpa gejala apapun mimisan. Itu apa juga termasuk hipertensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu tentang bensin. Ibu-ibu pasti begitu. Ya. Bensin ini sebenarnya kan terbuat dari tebu ya, sari tebu sebenarnya. Banyak orang yang mengkambing hitamkan bensin itu bahaya. Selama kita menggunakan bensin itu tidak berlebihan, itu masih aman-aman saja. Nek ini yo saksok gitu ya, tidak baik juga. Oke. Beberapa ada yang mengatakan itu berbahaya, tapi ada yang berpendapat bensin ini sebenarnya dari sari tebu, jadi tidak ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang lain. Oke. Nah, kita ambil tengah-tengahnya saja. Gunakan tidak apa-apa, asal tidak berlebihan. Gitu ya. Nanti ya Bapak. Sekarang saya menjawab pertanyaan yang kedua. The silent killer. Bapak, kalau tidak ada gejala, bahayanya seperti tadi. Tiba-tiba tidak sadarkan diri atau tiba-tiba mimisan perdarahan.